Sahabatku, Sobat NC dimanapun kalian berada, pada video kali ini saya akan coba bahas tentang apakah penderita anxiety disorder yang disertai dengan GERD itu aman untuk melakukan diet, yaitu pertanyaannya. Terus juga apakah saya sendiri, Sobat NC, apakah juga melakukan diet. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi yang pernah saya rasakan ya, sebenarnya kalau misalkan buat teman-teman yang masih suka mengalami gangguan dispepsia ya, dispepsia atau gangguan lambung yang biasanya disertai dengan perut mudah lapar ya, perut mudah lapar, perut panas, atau mungkin mengalami beberapa sensasi di perut ya, terus juga termasuk yang masih suka sesek ya, dadanya sesek karena asam lambung naik. Saya sarankan untuk tidak melakukan diet dulu ya. Tapi terus bagaimana kalau kita pengen menurunkan berat badan agar mendapatkan berat badan yang ideal? Apakah kita bisa melakukan cara lain untuk menggantikan diet? Jadi kalau menurut saya pribadi dari pengalaman itu sebenarnya bisa kita akali dengan kita menyusun program makan kita ya. Jadi bukan spesifik melakukan satu diet tertentu, misalkan diet banyak sekali ya, diet karbo atau mungkin yang lain-lain ya. Jadi kita bisa atur, karena kalau masih sering merasakan lapar biasanya masih butuh karbo ya, butuh karbo. Meskipun kita harus ukur ya, apakah berapakah porsi yang kita butuhkan. Jadi kalau saran dari saya buat teman-teman, susun jadwal makannya, disesuaikan dengan aktivitasnya. Pada saat bangun pagi mulailah dengan air hangat ya, kita minum air hangat ketika bangun tidur. Kemudian kalian bisa makan sedikit ya, makan sedikit untuk mengamankan lambung pada saat habis bangun tidur. Biasanya asam lambung naik ya, karena istilahnya badan kita habis reset ya, habis reset. Terus kemudian mengawali hari biasanya dengan rasa lapar ya, kalian bisa redakan dengan air hangat tadi. Kalau tidak cukup, kalian bisa ngemil sedikit aja, sedikit cukup, yang direbus, misalkan kentang rebus atau mungkin singkong rebus ya boleh, atau kalau kurma, satu biji kurma cukup ya, satu kurma, atau mungkin bubur sagu. Kalau dulu saya pernah juga di pagi hari itu bubur sagu ya, untuk melapisi dinding lambung, itu bagus. Terus kemudian kalian tetap sarapan dengan porsi nasi yang ya sedikit aja, mungkin secukupnya. Kemudian kalian bisa perbanyak serat dan juga protein ya, protein di pagi hari ya. Tapi proteinnya masih secukupnya dulu, yang agak ringan, misalkan telur atau mungkin tahu tempe atau mungkin dada ayam ya. Tapi jangan terlalu banyak dulu, baru nanti pada saat siang hari kalian makan siang mungkin dengan porsi protein yang lebih banyak ya, untuk menjaga rasa kenyang sampai malam ya. Terus juga asupan serat sangat perlu. Kemudian di sela-sela waktu antara makan siang dan makan malam, kalau kalian masih sering merasakan lapar, kalian bisa kayak tadi ya, seperti bangun di pagi hari tadi, kalian bisa perbanyak minum air hangat, atau mungkin juga ngemil makanan yang aman ya, aman di lambung kalian. Upayakan tidak digoreng atau mungkin tidak terlalu banyak mengandung lemak tinggi ya, jadi hindari yang santan-santan dulu. Pokoknya yang lemak-lemak tinggi kalian hindari dulu. Kalau terpaksa ya kalian bisa akali ya, mungkin penggunaan minyak yang bagus, atau mungkin kalian bisa minyaknya kalian lap-lap dulu pakai tisu segala macam. Terus kemudian nanti di malam hari, saran saya jangan makan terlalu malam ya, jangan makan di atas setelah maghrib ya. Baiknya sebelum maghrib kalian makan dengan porsi nasi yang secukupnya aja, secukupnya. Jadi porsi makan pagi dan sore atau menjelang malam itu secukupnya aja, hanya untuk meredam laparnya. Kalian bisa perbanyak serat dan juga protein yang lebih cepat dicerna ya pada saat makan sore, karena jangan terlalu protein yang berat juga, karena protein seperti daging merah, atau mungkin yang sifatnya
daging-dagingan itu membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna ya. Kalian bisa pilih yang lebih cepat dicerna untuk makan sore atau makan malam. Hindari yang digoreng, nasi goreng jangan. Jadi intinya kalau kalian bisa menjaga jam makan dan juga pola makan kalian, apa yang kalian makan, insya Allah kalian akan efektif ya dalam menjaga berat badan ideal. Tetap kita menjaga berat badan ideal kita meskipun sudah membaik ya. Tapi kalau buat teman-teman yang takut gemuk ya, insya Allah kalau kalian masih suka naik asam lambungnya, biasanya juga tidak cepat gemuk ya. Biasanya kalau yang rawan untuk cepat gemuk itu justru yang sudah sembuh atau mungkin menjelang sembuh, itu mulai tambah berat badan. Tetap harus diperhatikan, upayakan bahwa kalian tidak terlalu tinggi visceral fatnya, tidak terlalu buncit ya perutnya ya. Tetap kalian jaga komposisi makanan, jadi bukannya mengurangi porsi makan, tapi komposisi makannya diubah, jadi syaratnya lebih banyak, proteinnya sesuai dengan apa yang kalian aktivitas fisik yang dilakukan, terus karbonya juga mengikuti aktivitas kalian, disesuaikan dengan pekerjaan kalian juga. Terus juga pilih karbohidrat kompleks ya, intinya jangan terlalu banyak, hanya untuk meredam laparnya aja. Kalau cukup dengan 2 sendok nasi rasa laparnya hilang, cukupkan. Jadi kalian cukup perbanyak protein dan serat ya, terutama serat ya, serat untuk membantu pencernaan. Terus kemudian kalian juga hindari minuman yang manis-manis, untuk menghindari gula yang tinggi ya, biar tidak terlalu tinggi lemaknya, kolesterolnya juga. Kadang-kadang kita suka mengabaikan masalah minum ya, jadi sebisa mungkin kalian setelah makan kasih jeda waktu mungkin 10 menit baru kalian minum air putih sedikit-sedikit. Kalian bisa biasakan ya. Kenapa kok kita kasih jeda? Karena pada saat kita belum minum itu biasanya kita akan menelan air liur ya. Itu yang salah satu enzim pertama yang membantu pencernaan kita adalah petialin ya, air liur kita. Jadi oke teman-teman, mungkin kalau saran dari saya, jangan dulu ikut diet yang aneh-aneh buat teman-teman yang masih gampang kambuh GERD-nya, gampang cemasnya. Jadi kalian cukup menjaga pola makan, jam makan, komposisi makan, dan juga tetap kalian perhatikan asupan gulanya, jangan terlalu tinggi, sesuaikan dengan aktivitas kalian. Jangan sampai kalori yang masuk melebihi yang kalian keluarkan. Terus juga kalian bisa bantu juga dengan olahraga rutin di pagi dan sore hari. Oke, baik teman-teman, sahabatku, sobat NC dimanapun kalian berada, semoga semakin hari semakin membaik dan semakin bangkit luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.